Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya untuk zodiak Aquarius, Gemini, dan Libra. Untuk elemen udara di 10 hari ke depan ya, kehidupan kalian. Yuk kita kepoin yuk bareng-bareng untuk zodiak Aquarius dulu ya. Kehidupan zodiak Aquarius di 10 hari ke depan. Ini berlaku untuk 1 April ya sampai 13 April energinya. Dan bisa juga lebih dari itu, misalnya sampai 17 atau 20 April bisa. Karena energi itu kan selalu berubah ya. Jadi ini tarikannya juga nggak bener-bener 10 hari ke depan juga yang saya tarik. Kehidupan zodiak Aquarius di 10 hari ke depan atau mungkin kurang lebih sekitar 13 hari atau 14 hari ke depan ya. Itu kalian itu benar-benar habis berjuang untuk kehidupan kalian. Mungkin selama ini berjuang untuk mendapatkan pekerjaan baru, atau berjuang untuk membuka usaha baru, atau berjuang untuk mempertahankan kehidupan kalian baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun mempertahankan kelangsungan usaha kalian biar tetap berjalan walaupun dalam kondisi yang memang sangat sulit ya beberapa bulan terakhir ini, tetapi kalian menghadapinya dengan sabar, dengan senyuman, dan dengan banyak bantuan dari orang-orang terdekat kalian yang benar-benar sayang sama kalian, tulus membantu kalian. Itu bisa dari sanak saudara ataupun karyawan, atau ada teman terdekat atau pasangan hidup kalian ya, bisa pacar atau bisa yang udah bersuami atau beristri ya, berpasangan. Dan keyakinan kalian untuk memajukan usaha itu semakin kuat, dan ini salah satu yang paling kuat yang saya lihat itu di bidang membuka usaha di bidang seperti ternak, atau di bidang sembako, atau di bidang misalnya alat-alat bangunan, atau apapun itu yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia banyak gitu ya, oleh orang saat ini gitu. Jadi kalian juga ada yang memang merintis dari nol banget, ada juga yang memang ada pinjaman dari bank, atau misalnya ada juga yang memang ada seperti apa ya, bantuan-bantuan modal gitu ya dari klien-klien kalian ini yang memang skalanya lebih besar ya. Tapi ada juga yang memang merintis, misalnya bikin kios rokok, jualan kopi, seperti itu. Dan karena keteguhan kalian beberapa bulan terakhir ini walaupun di masa sulit, jadi kalian mendapatkan hasil. Mental kalian semakin kuat untuk membuka usaha, untuk membina usaha, untuk memanage semua manajemen di dalam perusahaan kalian, dan menghasilkan, istilahnya kalian bisa bertahan dalam kondisi sulit apapun itu. Dan kelangsungan usaha kalian terus berlanjut, terus berjalan. Bagi yang merintis juga udah mulai melihat ada perkembangan ya, kalian udah mulai memetik hasilnya, sampai mungkin di bulan April pun udah mulai memetik hasilnya dari jerih payah kalian. Dan akan ada banyak pertemuan juga, ada pertemuan dengan sanak saudara, dengan orang tua, dengan keluarga, bertemu dengan anak, atau bertemu dengan saudara yang jauh, misalnya merantau di luar kota atau luar negeri, akan ketemu. Dan ada beberapa juga yang ada pertemuan tentang bisnis, mungkin dengan rekan bisnis, dengan misalnya seperti yang menanam modal di perusahaan kalian, atau misalnya kalian itu membuka usaha mau bikin tempat sembako atau rokok, jadi kalian ketemu orang yang punya tempatnya gitu ya, seperti itu. Jadi kalian benar-benar udah teguh ya, udah yakin bahwa kalian itu bisa untuk membuka usaha baru atau bertahan dengan kondisi saat ini, dan kalian benar-benar bisa memajukan usaha kalian. Ini sangat-sangat baik ya untuk orang-orang yang usaha, sangat bagus banget. Dan keyakinan mental kalian juga kebijaksanaan kalian tuh sangat benar-benar luar biasa, dan itu benar-benar membuat kalian tuh selalu bertahan dan mempertahankan perusahaan ataupun pekerjaan kalian. Dan kalian bisa merekrut orang beberapa, bahkan ada yang misal lebih dari 10 atau 20 orang untuk bekerja di perusahaan kalian. Itu benar-benar sangat luar biasa ya untuk
di kondisi saat ini. Dan ada beberapa dari kalian yang spiritual, misalnya ustadz atau misalnya ustazah atau misalnya kiai, yang memang istilahnya di 10 hari ke depan ini akan ada kabar-kabar yang sangat baik. Misalnya akan banyak donatur-donatur yang benar-benar menunjang misalnya pesantren kalian untuk kemajuannya. Misalnya ada yang memberikan misalnya Al-Quran atau apapun itu yang memang bersangkutan dengan pesantren kalian yang dibutuhkan oleh santri-santri di sana ya. Dan banyak juga yang memang seperti ada beberapa orang spiritual yang menuai hasil dari jerih payahnya atau menuai karma baik yang selama ini mungkin banyak menolong dengan tulus dan menuai karma baik dengan banyak rezeki, banyak anugerah, bisa juga anugerah dengan kekuatan atau ilmu yang semakin bertambah, pengetahuan yang semakin bertambah. Mungkin yang dulunya bisa tahap B sekarang lebih ke C gitu, seperti itu yang orang-orang spiritual, tapi yang memang benar-benar membantu orang lain ya di bidangnya. Nah, dan ini ada beberapa yang memang benar-benar menjadi pemimpin yang kuat baik di bidang usaha ataupun perusahaan. Itu benar-benar misalnya jadi seperti banyak anugerah ya dalam perusahaan kalian, itu banyak rezeki, banyak tender yang berhasil, banyak tanda tangan yang memang disepakati gitu, tanda tangan kontrak yang disepakati, banyak karyawan yang terayomi oleh kalian, benar-benar naungannya sangat bagus. Dan ada juga beberapa dari orang-orang politik atau orang-orang yang bekerja di bidang politik, di bidang pemerintahan, ada beberapa yang memang naik jabatan atau mendapatkan bonus atau mendapatkan, bagi orang-orang yang memang misalnya seperti pegawai bangunan gitu, benar-benar mendapatkan banyak kerjaan gitu, atau bagi yang mandor-mandornya banyak borongan gitu, seperti itu ya. Tapi ini saya ingetin ya, untuk jadi Aquarius ini rentan dengan sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, dan sakit sesak napas. Itu hati-hati dan menjaga kesehatan ya untuk kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Semoga kalian selalu sehat ya. Dan ada orang yang lagi sakit atau lagi stuck pekerjaan dan sebentar lagi berakhir, mungkin udah lama, berapa bulan kemarin udah berakhir, dan benar-benar ada cahaya baru dalam kehidupan kalian ya. Ada yang benar-benar mendapatkan anugerah seperti mendapatkan tawaran pekerjaan, atau ada yang memulai usaha baru dan merintis, walaupun merintis tapi istilahnya modalnya ada, tempatnya ada yang ngebantu gitu, ada yang ngedukung, dan itu bagus banget. Dan itu akan bertumbuhnya pundi-pundi keuangan, semangat hidup kalian, dan akan bertumbuhnya istilahnya mata pencaharian yang akan menjamin kehidupan kalian ke depannya. Ini benar-benar seperti kalian menanam dulu dan akan menuai hasilnya suatu saat nanti. Dan ada beberapa yang memang ada yang sakit hati, atau misalnya disakiti oleh pacarnya, atau misalnya ada perselisihan dengan suami istrinya, tetapi sampai pokoknya dari 5 hari atau 10 hari ke depan ini mungkin ada penyelesaian. Yang sakit memang ada juga yang meninggal di sini, tapi ada juga yang memang sembuh, alhamdulillah, diberi kesembuhan ya sama Allah, dan diberi obat gitu, istilahnya beri jalan untuk berobat, diberi banyak pertolongan orang-orang di sekeliling kalian, bisa saudara, sanak saudara, tetangga, atau apapun itu yang benar-benar membantu kalian. Dan bagi yang bertengkar mungkin harus saling memperbaiki diri, harus saling introspeksi diri ya, saling memaafkan, karena bagaimanapun juga sepertinya pertengkaran itu hanya bumbu rumah tangga, karena kalian tetap bersama juga. Tapi kalau bagi yang ini yang stuck atau nggak punya kerjaan, benar-benar nggak punya kerjaan, kalian harus misalnya banyak bertanya kepada sanak saudara yang datang misalnya dari kota atau Jakarta atau dimanapun, minta tolong, atau ke teman-teman kalian, atau misalnya ke kolega-kolega kalian, atau misalnya ke atasan yang dulu, harus banyak bertanya, karena kalau kalian banyak bertanya, ada harapan untuk kalian mendapatkan pekerjaan di akhir April ini, insya Allah, mudah-mudahan ya. Disesuaikan aja pekerjaannya apa saja. Dan
Bagi kalian yang memang tidak pantang menyerah untuk menghadapi cobaan, menghadapi segala hantaman dalam kehidupan ataupun dalam rumah tangga, insya Allah semuanya akan berakhir dan berakhir baik dengan penuh sukacita ya, dengan yang tadinya mungkin tidak akur lagi, yang tadinya tidak punya kerjaan akan punya kerjaan insya Allah, yang sekarang lagi merintis usaha akan mulai menuai hasilnya mungkin di bulan April ini gitu. Kalau yang memang udah punya usaha akan tetap bisa bertahan di dalam kondisi sulit pun dan bisa merekrut orang-orang untuk bekerja di perusahaan kalian. Sepertinya ini banyak bagusnya juga kalau ditelaah ya. Semoga memang 10 hari ke depan ini akan membawa berkah banyak ya buat zodiak Aquarius, dengan berbagai pekerjaan disesuaikan aja oleh kalian ya. Kalau untuk tani sih bagus sih. Tani ini selama ini bagus-bagus aja karena mungkin lagi masa panen dan masa nanam lagi gitu. Jadi benar-benar lagi subur, cuma rentan dengan banjir atau longsor, hati-hati aja ya. Ini untuk zodiak Gemini di bulan April, di 10 hari ke depan ya. Kehidupannya seperti apa? Kita lihat bareng-bareng yuk. Mudah-mudahan baik ya. Kalau cara penyampaian saya nggak terlalu dipahami karena saya kan membaca banyak orang, jadi yang kira-kira yang pas di kalian itu yang mana gitu. Jadi saya nggak membaca satu orang saja, tidak. Saya berkali-kali selalu bilang saya tidak membaca satu orang saja. Jadi ini untuk zodiak Gemini di 10 hari ke depannya, kehidupannya itu seperti banyak tantangan dari orang-orang sekeliling kalian atau dari atasan kalian tempat kalian bekerja, atau misalnya dari lingkungan tempat kalian usaha untuk menunjukkan bahwa kalian itu mampu. Kalau misalnya kalian di bidang usaha, kalian mampu untuk bertahan dan bisa menaikkan omset, misalnya dengan jelinya kalian melihat ya apa yang kira-kira dibutuhkan orang-orang di sekeliling kalian, yang kira-kira barang apa yang mudah terjual dan bisa cepat berputar lagi gitu istilahnya, untuk modal, untuk menuai untung gitu, seperti itu. Ada juga yang memang ada di bidang seni, benar-benar ada job, tapi harus seperti kamu tunjukkan dulu deh kamu bisanya apa, bagus enggak, misalnya gitu. Misalnya ini, misal kalian tuh di musik dan misalnya dapat job untuk entah untuk hari raya atau untuk di kafe, jadi harus tunjukkan dulu kamu bisanya bagaimana, bagus enggak, jadi kayak ada kompetisi dengan yang lain seperti itu. Jadi saya saranin kalau kalian di bidang-bidang itu mungkin harus kalian benar-benar powerful ya, tunjukkan kemampuan kalian bahwa kalian itu bisa di bidang ini gitu. Karena setiap orang itu pasti ada sesuatu yang paling dikuasai. Kalau memang di bidang seni, tunjukkan ke misalnya apa yang kalian kuasai itu di mana gitu. Kalau misalnya ini ada juga yang di bidang perusahaan ya, misalnya staf kantor gitu, ada juga yang kayaknya akan tersisihkan, dan kalian itu karena seperti ada yang misalnya pengurangan karyawan, jadi kalian harus menunjukkan kemampuan kalian, kinerja kalian di perusahaan itu biar kalian tetap bertahan di situ, dipertahankan oleh perusahaan kalian. Dan kalau itu kalian bisa, itu akan menuai rezeki yang banyak. Kalian akan bisa bertahan baik di perusahaan, baik dapat job, baik dalam usaha, kalian akan benar-benar mempunyai rezeki. Dan ini bukan untuk saat ini aja, untuk kedepannya juga. Dan kalian kadang-kadang harus meninggalkan segala hal-hal yang tidak menguntungkan buat kalian. Misalnya hal-hal yang menghambat karir kalian, hal-hal yang menghambat usaha kalian. Misalnya kalian ini misalnya di bidang usaha. Kalau misalnya di bidang usaha kalian ini misalnya barang ini tidak terlalu laku, mendingan ditinggalin aja. Jadi cari aja yang kira-kira laku di daerah itu gitu, yang banyak dibeli di daerah tempat kalian usaha. Atau misalnya di bidang seni seperti itu juga. Jadi kalian jangan minder, jangan takut orang nggak menerima gitu. Tunjukkan aja kemampuan kalian semaksimal mungkin. Jadi jangan takut, hilangin ketakutan kalian ya. Kalian harus yakin bahwa kalian itu bisa, kalian itu mampu. Dan kalau itu terjadi, kalian akan banyak rezeki, akan banyak job, akan banyak pertolongan, dan akan banyak omset yang kalian dapat.
seperti itu. Dan kalian itu jangan terlalu sering melihat ke masa lalu atau misalnya mengenang hal-hal yang tidak penting buat kalian. Itu harus benar-benar dihilangkan, karena Gemini ini kebanyakan seperti itu ya, kayaknya selalu mengenang masa-masa lalu. Mungkin ada yang punya pengalaman pahit atau misalnya manis, atau misalnya ditinggalkan oleh orang-orang yang kalian cintai, atau misalnya gagalnya rumah tangga, itu ditinggalkan dulu. Kan istilahnya kalau terlalu sering diingat-ingat juga buat apa, kan kalau misalnya udah bukan kehidupan kita lagi, kan itu kan mungkin perjalanan hidup kita gitu ya, kita cari ambil hikmahnya saja. Jadi kalian harus balance untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian tuju, karena keberuntungan ada di tangan kalian saat ini. Doa-doa kalian mudah diwujudkan, mudah dikabulkan sama Allah, dan kalian harus benar-benar rajin, harus benar-benar sabar, dan harus benar-benar mau meniti dari bawah untuk menunjukkan bahwa kalian itu bisa, untuk kalian bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik dan punya kehidupan yang baru lagi, baik dalam hubungan, usaha ataupun pekerjaan. Dan ada keseimbangan dalam ekonomi, dalam hubungan ataupun dalam batin kalian ya, secara keimanan ataupun secara keyakinan, secara mental. Kalian jangan terlalu merasa sedih, jangan terlalu merasa rendah diri, jangan terlalu merasa bahwa kalian itu tidak bisa. Itu hal-hal seperti itu tidak baik ya kalau misalnya terlalu. Tapi memang kita perlu untuk hal-hal itu, untuk introspeksi ke diri kita sendiri. Tapi kalau terlalu banyak juga nggak bagus juga, menghambat banget ke langkah-langkah kita ya. Jadi perjuangan kalian, kerja keras kalian selama ini benar-benar sekarang kalian udah pegang, dan kalian udah mulai planning ke depan itu bagaimana, apa yang harus kalian lakukan. Dan saya bisa bilang kalau kalian bisa di bidang itu, kalian bisa akan jadi pemimpin di bidang apapun. Kalian akan berhasil di bidang apapun, dan mungkin sebentar lagi kalian akan berkumpul dengan keluarga, dengan anak saudara. Mungkin karena sebentar lagi Ramadan bagi yang menjalankannya ya. Tapi ini walaupun yang enggak menjalankannya seperti akan banyak bertemu dengan keluarga atau sanak saudara yang jauh. Seperti itu. Jadi kalian harus banyak bersabar, harus banyak mencari jalan keluar dari segala permasalahan kalian dengan sabar, dengan ikhlas, dan orang-orang juga banyak yang memberikan petunjuk kepada kalian, arahan kepada kalian untuk membuat kalian menjadi lebih baik lagi dalam segala hal, baik dalam kehidupan, dalam pekerjaan, usaha. Dan ini bagi buruh-buruh bangunan di sini banyak rezeki insya Allah ya, banyak job, banyak pekerjaan lah untuk kalian. Tapi hati-hati kalau bekerja itu, karena ada indikasi takutnya terjatuh dari ketinggian gitu, atau tertimpa dari barang dari atas itu nimpa kalian, itu hati-hati. Dan hati-hati juga dengan mandor-mandor yang takutnya pokoknya harus ngikutin mandor atau orang-orang yang memang kalian percaya untuk pembayarannya maksudnya. Dan untuk terapi-terapi di sini, ini untuk zodiak Gemini ini lumayan bagus ya untuk terapi-terapi. Jadi tapi kalian tetap harus ada keseimbangan dengan mempunyai pekerjaan yang sampingan. Seperti itu ya zodiak Gemini. Dan untuk single parent ini benar-benar kalian tangguh, kalian mencari rezekinya dengan sangat luar biasa ya, sehingga kalian mendapatkan hasil yang luar biasa juga untuk keluarga dan juga untuk apapun yang kalian inginkan. Mungkin untuk membuka usaha baru, atau ingin mempunyai rumah terutama ya sepertinya, atau ingin menyekolahkan anak-anak kalian, baik laki-laki ataupun perempuannya, sesuaikan aja. Ini kehidupan untuk zodiak Libra di 10 hari ke depan ya, bagaimana, coba lihat. Ini sekali lagi bisa nyampe ke berlaku sampai ke 15 energinya, bisa juga lebih dari itu ya, karena energi itu kan berubah-ubah. Cuma ini jangkauannya nggak terlalu 10 hari ke depan banget juga. Untuk kehidupan zodiak Libra ya di 10 hari ke depan ini lagi ada rezeki yang tidak terduga, rezeki ngedadak. Mungkin yang tadinya suami kalian stuck nggak ada kerjaan, atau dikasih kerjaan, atau mungkin ada pekerjaan yang dulu pernah kalian lakukan, mungkin ada
dibayar gitu hasil kerja keras kalian itu. Ada juga yang memang yang tadinya nggak punya pekerjaan diajak bekerja oleh kawannya atau temen atau kawannya, atau misalnya ditarik lagi oleh perusahaan yang lama, atau ada juga yang mendapatkan pangkat ataupun jabatan. Ini yang terlihat tuh yang punya pangkat atau jabatan ini di daerah, di orang-orang politik dan orang-orang yang memang di staf kantor tapi yang kedudukannya udah lebih tinggi lah gitu. Dan banyak yang meninggalkan kesedihan atau kesusahan yang selama ini kalian alami. Kalian banyak introspeksi diri, kalian banyak bersabar, walaupun kalian memang masih nggak tahu arahnya harus dibawa kemana, masih menerawang ya ke depannya itu kan bagaimana. Tapi insya Allah di 10 hari ke depan ini akan banyak rezeki, akan banyak seperti hadiah dari Allah ya, dari segala kesabaran kalian. Itu bisa misalnya diajak bekerja, misalnya dibayar pekerja kalian itu baru kalian dulu bekerja belum dibayar, jadi sekarang dapat bayarannya seperti itu. Ada juga dapat THR, dapat bonus. Ada juga yang memang punya usaha dan usahanya sekarang pesat lagi maju. Ada juga yang mungkin kemarin tuh punya tender atau apapun itu, seperti merayakan keberhasilan kalian. Jadi itu benar-benar kalian harus hati-hati, tapi dengan apapun di sekeliling kalian, walaupun pundi-pundi kalian lagi ada, lagi banyak, tapi kalau kalian nggak hati-hati, kebangkrutan akan datang lagi, karena ada orang-orang yang kurang baik hatinya ya, ingin menghancurkan kalian. Jadi kalian harus benar-benar introspeksi diri, harus waspada, harus hati-hati dengan hal-hal yang terlihatnya manis tapi sebenarnya akan menghancurkan kalian, baik itu dari kondisi ataupun dari perusahaan ataupun dari orang-orang di sekeliling kalian, seperti itu. Jadi dan kalian juga ada yang udah merasa nyaman ya, merasa tenang karena kemarin mungkin kalian banyak berjuang, sekarang ingin menikmati hasilnya, ingin nyaman, ingin tentram, ingin berkumpul dengan keluarga, dan itu akan kalian alami. Tapi jangan terlalu lama ya, kalau terlalu tentram juga terlalu lama juga nggak bagus juga ya. Apalagi kalian bagi orang yang punya usaha atau punya perusahaan atau bekerja di bagian pemerintahan, itu benar-benar harus selalu waspada dengan apapun. Ini di dunia hiburan juga ada, ini rentan banget dengan seperti apa ya, saling gosip, banyak gosip yang kurang baik, banyak perceraian juga, atau misalnya banyak perceraian juga, terus ada beberapa hal narkoba yang harus kalian hati-hati juga. Ada banyak yang dapat job juga, orang-orang hiburan ya, seperti itu. Dan bagi zodiak Libra ini ada di antara kalian yang berumah tangga lagi berantem terus karena ekonomi, dan mudah-mudahan di pertengahan April ini akan ada rezeki ya yang tidak kalian terduga. Misalnya ada yang ngajak kerja, atau ada yang ngelunasi hutang gitu ke kalian. Misalnya kalian ada yang